ibadah dan kemudahan untuk taat kepada Allah itu juga nikmat dari Allah. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, artinya kita diberi Allah petunjuk dan diberi Allah nikmat, bukan dari kita, bukan dari diri kita, tapi dari petunjuk Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya bani Adam innama huwa a'malakum uhsiha lakum. Wahai anak Adam, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian, aku cuma menghitung, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang melihat amalannya baik, maka hendaklah dia memuji-muji Allah. Faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsahu. Siapa yang melihat amalannya jelek, maka janganlah dia mencela, melainkan mencela diri dia sendiri, perbuatan dia. Maka segala puji bagi Allah. Kita puji-puji Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beriman kepada Allah, kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Karena ini adalah tanda kebaikan, sebagaimana yang pernah kita sebutkan juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Tanda-tandanya Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan pemahaman terhadap agama, Allah berikan kemudahan dia belajar, Allah mudahkan dia untuk duduk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan. Allah kumpulkan kita di sini, tandanya Allah sedang ingin kebaikan untuk kita, agar kita paham dengan agama kita, agar kita paham bagaimana cara menguatkan iman kita, agar kita paham bagaimana cara masuk surga dengan mudah. Sebagaimana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ini jalan termudah masuk surga. Bagaimana cara jalan termudah masuk surga? Duduk. Gampang apa masuk surga? Bagi orang yang paham, bagi orang yang diberi Allah petunjuk. Bagaimana cara gampang masuk surga? Duduk. Duduk di mana? Duduk di majelis ilmu. Nanti terang itu jalan ke surga itu, kelihatan. Kalau orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu atau jarang duduk di majelis ilmu, gelap, dia nggak tahu dia mau kemana. Susah jalan ke surga, keliling-keliling nggak ketemu jalannya. Tapi orang yang biasa duduk di majelis ilmu, biasa menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga, terang jalan ke surga bagi dia. Karena dia biasa duduk belajar, duduk menuntut ilmu. Sudah ngerti dia jalannya, sudah hafal dia jalannya. Oh, jalannya ini, tinggal jalan aja. Sudah ngerti jalannya. Maka Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Maha besar Allah yang telah memudahkan kita untuk dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kita amal yang saleh yang diterima oleh Allah. Pekan kemarin atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas perkataan Syekh Muhammad mengenai 4 tingkatan manusia di dalam kehidupannya. Siapa yang bisa mengulang, mungkin 1 atau 2 orang? Siapa yang bisa mengulang pelajaran kita kemarin? Kalau bisa dari hafalan. Kalau enggak ya terpaksa buka buku, enggak apa-apa. Kalau bisa dari hafalan. Ah, itu ada mic-nya. Yang pertama, tingkatan yang pertama, mas'alatul ula al-ilm. Tingkatan yang pertama, ilmu. Yang kedua, yaitu penjelasan ilmu. Maksud ilmu apa? Bukan ilmu matematik, bukan ilmu fisika, bukan kimia. Ilmu yang maksud Allah itu yaitu ilmu dalam mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu ilmu.
Kalau mengenal Islam dengan katanya itu bukan ilmu. Katanya itu bukan ilmu. Dengan dalil, kalau dengan dalil berarti itu dengan ilmu seseorang berislam. Baik, pertama ilmu, yang kedua al-mas'alatu tsaniyah al-amal bihi. Tingkatan yang kedua manusia yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang dia pelajari dia al-amal, dia amalkan, al-amalu bihi. Yang ketiga al-mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaihi, mengajak orang untuk sama-sama mengikuti ilmu dan amal tersebut. Tingkatan yang keempat al-mas'alatu rabi'ah alal adza fihi, sabar atas gangguan dalam hal tersebut. Ini tingkatan keempat. Makin tinggi tingkatan seseorang, makin tinggi sabarnya yang harus dia hadapi. Ini sunnatullah. Makin tinggi tingkatan seseorang, makin tinggi kesabaran yang harus dia hadapi. Baik. Mungkin pertanyaan yang kedua bagusnya yang nomor 2 menjawab pertanyaan kedua, yaitu dalilnya mana? Salah satu dalil yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau tidaklah satu ayat ini saja, tidak ada selain satu ayat ini saja, sudah cukup ayat ini untuk menjelaskan 4 tingkatan tadi. Apa itu? Surat itu, satu surat itu. Siapa? Wal asr. Bagaimana cara istinbatnya, Pak? Mengambil dalilnya. Demi masa. Ya, tunggu dulu. Yang pertama ilmu. Dari mana kita ambil ilmu? Demi masa itu belum ilmu di situ. Wal asri demi masa. Manusia merugi. Belum. Ilmunya di mana? Alladzina amanu. Cara mengambil pendalilannya yaitu illal ladzina amanu. Semua orang itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman yang dilandaskan oleh ilmu. Kata para ulama, maksud amanu di sini iman bil ilm. Orang yang beriman dengan ilmunya. Lalu yang kedua wa amilus shalihat. Tingkat yang kedua tadi, setelah dia beriman dengan ilmunya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah la ilaha illallah, artinya beriman dan berilmu itu sejalan. Lalu yang kedua dia amilus shalihat, dia amalkan amalan yang saleh. Yang ketiga tawasau bil haq, yaitu dakwah. Dia mengajak tawasau bil haq, mengajak orang kepada kebenaran, diajak orang, ayo anakku kita sholat, ayo istriku kita taat kepada Allah, ayo saudara-saudaraku ayo kita untuk mentaati Allah. Tawasau bil haq, ayo kita mengikuti kebenaran. Mengajak orang mengikuti kebenaran. Dan mengajak itu tidak harus jadi dai seperti saya juga, tidak. Panitia ini juga berdakwah ini. Panitia menyiapkan mikrofon misalnya atau apa, saling menjadi satu kesatuan dalam dakwah itu. Bukan harus jadi ustadz semua, tidak. Menjadi satu kesatuan. Seorang istri dai juga ngajak anaknya atau ngajak teman-temannya. Yang panitia juga misalnya untuk rekam misalnya atau apa, sama-sama satu kesatuan semuanya untuk mengajak. Yang ketiga, yang keempat lagi tawasau bis sabr. Mengajak untuk atau saling berwasiat untuk sabar dalam menjalani yang 3 tadi itu. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini semuanya kena. Bukan cuman ustaz saja, semuanya diwajibkan begini. Ini kata Allah, coba ambil dalilnya. Innal insana ini lafaz umum, semua insan, semua manusia. Bukan innal ustazah, bukan ustaz saja. Semua manusia kena, semua manusia dibebani begini. Semua manusia dalam kerugian semuanya, kecuali dia menjalankan yang 4 tingkat tadi. Dia jalankan yang 4 tadi, yaitu beriman dengan ilmu, lalu dia beramal saleh sesuai dengan ilmunya tadi, lalu dia
berdakwah sesuai kemampuannya, lalu dia bersabar dan mengajak orang juga untuk bersabar. Baik, kita cukupkan murajaahnya, lalu kita masuk ke pelajaran baru. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Ini bagaimana para ulama itu hatinya lembut. Dia berdakwah bukan mengkafir-kafirkan orang. Ini Syekh, Masya Allah, hatinya lembut. Berdakwah bukan menyesat-nyesatkan orang, bukan. Ini kan yang dia dakwahi orang yang gak tahu ini. Bukan yang dia dakwahi orang yang alim, bukan. Orang yang pintar, orang yang imannya kuat, tidak. Orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang mungkin salah, keliru, orang yang sesat. Tapi dia mengatakan, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah menyayangimu. Ini keliru kalau orang yang mengatakan Syekh ini takfiri lah, mengkafir-kafirkan orang lah, atau menyesat-nyesatkan orang. Ketahuilah, kata Syekh, semoga Allah menyayangimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalatha masail wal amalu bihinna. Wajib bagi laki-laki maupun perempuan, sama semuanya. Wajib bagi semua manusia belajar 3 perkara. Tadi kan kita ilmu, tadi kan tingkatan pertama ilmu. Nah, kita masuk nih ke tingkatan pertama. Tingkatan pertama apa itu? Ilmu itu. Ilmu itu ada 3 yang wajib kita pelajari, kata Syekh. Yang wajib kita pelajari ilmu agama. Kalau dikatakan ilmu dalam syariat, enggak masuk dalamnya ilmu matematik, fisika, kimia, enggak itu. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menuntut ilmu lalu ditinggikan oleh Allah, maksudnya bukan ilmu dunia, bukan. Ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Jadi semua yang mengenai ilmu di dalam Al-Quran itu ilmu syariat. Di dalam hadis ilmu syar'i. Karena banyak orang yang berilmu dunia tapi dihinakan oleh Allah, tidak punya iman, tidak punya amal soleh. Yang dimaksudkan oleh Allah ilmu yang mengantarkan orang kepada iman, lalu mengantarkan orang kepada amal soleh, lalu bisa didakwahkan pada orang lain dan bersabar dalam menjalani ilmu tersebut. Ketahuilah, kata Syekh, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara, 3 hal pokok penting. Wal amalu bihinna, dan wajib untuk mengamalkan yang 3 tersebut. Jadi semua ilmu itu dibagi 3 di dalam agama ini. Ilmu agama ini 3 pembagiannya. Yang pertama, al-ula, nah ini maksudnya yang 3 yang tadi ya. Yang tadi ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah ini masalah, ada lagi 3 masalah yang pokok dalam cara belajarnya. Dalam cara belajarnya ada 3 hal pokok. Yang pertama, kata Syekh, al-ula annallaha khalaqana. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan kita. Ini ilmu dasar ini. Ilmu dasar yang wajib dipahami semua manusia. Allah lah yang menciptakan kita. Walhasil kaum muslimin yang menyembah Allah masih juga ada yang percaya bahwasanya ada orang-orang soleh yang berpengaruh dalam penciptaan janin, yang bisa berpengaruh dalam menciptakan atau menghidupkan dan mematikan. Nah ini kekufuran. Ketahuilah, sungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Annallaha khalaqana. Setelah menciptakan apa? Warazaqana. Allah berikan kita rezeki. Coba bapak-bapak yang kerja di sini, kira-kira kalau bapak kerja, kalau bapak enggak kerja, mati enggak? Hah?
Kan banyak orang memahami sekarang kalau nggak kerja mati dong kita. Kalau nggak kerja nanti kita nggak bisa hidup dong. Itu coba lihat anak kecil ini kerja apa dia nih? Kok ada rezekinya? Ya nggak? Ini anak bayi di mana nih? Kok bisa hidup dia? Nggak kerja dia. Ada yang memberikan dia rezeki. Kita itu kerja kewajiban, bukan itu rezeki kita di situ bukan. Rezeki kita itu di langit. Allah yang atur. Dalilnya kata Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian. Artinya rezeki kita bukan di bumi yang ngatur. Yang ngatur rezeki kita di atas. Kita itu cuman menjemput saja. Kalau kita sudah bisa kerja, artinya kita punya kewajiban untuk menjemput rezeki kita. Kalau anak-anak belum wajib. Artinya ini ternyata kok nggak mati ini anak-anak ini? Ternyata ada yang memberikan rezeki. Oh kan ada bapaknya Ustaz, kan ada saudaranya, kan ada tetangganya, ya dia kasih makan. Coba lihat. Kerbo itu ada nggak yang pergi ke kantor dia? Ke kantor nggak kerbo Pak? Ada nggak kerbo pergi pagi pulang sore, pergi ke kantor, kerja dapat gaji tiap bulan dia? Nah siapa yang ngasih rezeki kerbo itu? Wah kerbo kan dia pagi-pagi pergi ke ladang, kemana ke sawah atau ke ini padang rumput cari makan. Iya. Coba badak tahu nggak Pak? Badak, gede itu badak tuh. Itu nggak ada kerja, duduk aja kerjanya. Duduk, buka-buka mulut. Duduk di dalam airnya kan. Kok gede badannya, gemuk deh, kurus-kurus. Yang pergi kerja kurus-kurus ini. yang cuman duduk aja di dalam air tuh gede badannya badak itu. Ada yang ngasih rezeki dia. Ya nggak Pak? Jadi banyak orang sekarang kufur nikmat. Dapat rezeki katanya ini hasil keringat saya banting tulang ini. Dengan tangan ini saya kerja ini. Ini Allahnya di mana? Udah lupa ini orang kadang-kadang dengan Allah ketika teknologi sudah canggih, dia merasa dia yang kerja. Terus dulunya Nabi Adam kerja apa? Kantor mana Nabi Adam? Kok bisa hidup Nabi Adam? Di kantor mana Nabi Adam kerja? Kita itu sudah terbentuk oleh zaman atau masa sekarang itu seakan-akan kerja kita itulah yang menentukan rezeki kita. Saya ada teman cuman satu hari aja dia pergi ke kantor. Itu kan kaya dia, Masya Allah. Banyak duit. Banyak rumah, banyak mobil, apa. Sekali-sekali aja ke kantor. Ada lagi pagi sebelum subuh udah keluar, nanti malam habis isya balik, utangnya banyak, punya motor masih kredit. Artinya itu, ya nggak Pak? Mungkin ada pengalaman bapaknya ketawa. Nah ini artinya ada yang ciptakan kita, ada yang menciptakan kita, ada yang memberikan kita rezeki. Berarti kita nggak perlu ngos-ngosan kerja itu, santai aja kerja itu. Pergi aja kantor, balik. Ada dapat dimakan, kalau enggak ya sabar. Berarti kita bukan kantor itu yang memberi kita rezeki. Ada yang memberikan kita rezeki, yaitu Allah Jalla Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana an-nasu yurzaqu bil hija lamatal min jahlihinnal bahaimu." Kalau manusia ini dapat rezeki karena kepintaran dia, tentu binatang-binatang duluan udah mati, karena binatang ini nggak ada yang pintar. Kalau gara-gara pintar kita atau gara-gara ilmu kita dapat rezeki, berarti binatang udah mati semua dong. Binatang nggak ada yang berilmu. Binatang pada nggak ada yang sekolah binatang. Buktinya binatang gemuk-gemuk, yang berilmu itu masih kurus-kurus. Artinya ada yang memberikan kita rezeki. Nah, ini penting ini. Kenapa saya agak panjangin? Ada yang menciptakan kita.
ada yang memberikan kita rezeki, berarti kan kita ada masalah ini di dunia ini. Kok atau ada tujuan? Kok diciptain? Kenapa diciptakan kita? Terus kok dikasih rezeki? Emang ada apa? Ada kepentingan apa Allah ini? Kok dikasih kita hidup, kasih kita rezeki? Ada tujuan apa Allah? Walam yatrukna, kata Syekh. Allah tidak biarkan begitu saja. Tidak biarkan begitu saja diciptakan, dikasih hidup, lalu dikasih rezeki. Nah, Allah tidak ciptakan begitu saja, dibiarkan saja. Habis diciptakan, lalu dikasih rezeki, dibiarkan begitu saja. Tidak. Tidak begitu. Tapi bal arsala ilaina rasulan. Tapi setelah Allah ciptakan manusia, Allah beri rezeki semuanya, setelah terkumpul manusia di bumi ini, Allah datangkan Rasul. Allah datangkan Rasul. Nah, ini tujuan Allah ini. Allah datangkan Rasul kepada manusia yang tadi diciptakan, yang tadi diberi rezeki, Allah kirimkan Rasul kepada mereka. Apa tujuannya? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Sedikit saja sebenarnya tujuan Allah. Siapa yang taat kepada yang diutus tadi, masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada yang diutus tadi, masuk neraka. Sudah. Gampang saja. Itu kontan, cuman udah ringkas saya menjelaskan. Ringkas sekali. Gampang dicerna. Ini diciptakan nih, habis diciptakan dikasih rezeki oleh Allah, lalu diutus satu orang membawa kabar dari langit, bawa kabar. Siapa yang mau ikut dengan yang diutus tadi masuk surga. Siapa yang enggak mau ikut dengan diutus tadi masuk neraka. Itulah hidup sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan kerja. Apa hidup kerja binatang itu kita. Ya kerja memang boleh kerja memang, atau memang diperintahkan kerja untuk cari nafkah. Atau sekolah, S1, S2, S3, macam-macam, sekolah terus. Habis hidupnya buat itu aja. Atau ada yang punya kelebihan, hidupnya main aja. Jalan-jalan, kalau ibu-ibu shopping, main ke sini, main ke situ, kuliner segala macam. Nah, itu bukan itu tujuan Allah SWT menciptakan kita. Allah ciptakan kita, lalu Allah berikan kita rezeki, ada tujuannya, yaitu ketika datang para rasul itu, datang rasul tersebut, Allah uji, Allah bagi manusia itu jadi dua. Allah bagi penduduk sorga ini, penduduk neraka ini. Apa tandanya penduduk sorga? Dia mau ikut utusan tadi itu. Kalau dia mau ikut dengan utusan tersebut, masuk sorga. Kalau dia tidak ikut dengan utusan tersebut, masuk neraka. Ringkas. Nah, terang nggak, Pak? Gampang nggak bahasanya kan? Terang, jelas. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada utusan tadi pasti masuk surga. Siapa yang tidak mau taat dengan utusan tadi pasti masuk neraka. Jadi Allah ciptakan bumi ini untuk surga dan neraka. Bumi ini diciptakan untuk membagi penduduk. Jadi penduduk bumi ini digabungkan dulu. Anak-anak Adam semuanya digabungkan dulu di bumi ini. Nanti baru Allah bagi. Allah bagi dua. Ini yang pantas dimasukin ke surga, ini yang pantas dimasukin ke neraka. Yang kita kerjakan sehari-hari ini sebagai nanti hujjah, alasan, tanda-tanda saja. Tanda atau alasan yang dijadikan oleh Allah nantinya alasan kita masuk surga atau alasan masuk neraka, iyadzubillah. Yang kita lakukan sehari-hari sekarang ini. Jadi bumi ini diciptakan Allah untuk membagi penduduk ini. Yang mana yang mau dimasukkan surga, yang mana yang masukkan di neraka. Ad-dalil. Nah, ini setiap ilmu harus ada dalilnya, Pak.
Ya kan? Kita sepakat. Kata Syekh, dalilnya Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadna akhdan wabila." Itu surat Zumar. Surat Muzammil, afwan. Surat Muzammil ayat 16, 15 dan 16. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sungguh kami telah mengirim kepada kalian rasul-rasul, utusan-utusan. Sungguh kami telah mengirim kepada kalian rasul-rasul, yaitu utusan-utusan. Rasul ini artinya pembawa surat, Pak. Pembawa surat, pembawa kabar. Pak Pos itu rasul itu namanya kalau dalam bahasa Arab. Pak Pos, zaman dulu kan Bapak merasakan ada Pak Pos itu. Itu rasul itu. Datang rasul tersebut membawa surat, membawa kabar dari pemberi berita. Yang memberi berita Allah, yang membawa berita tersebut Rasulullah kepada kita. Nah, maka inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh telah kami utus kepada engkau, kepada kalian rasulan syahidan alaikum, dan rasul tersebut nanti akan menjadi saksi. Rasul tersebut nantinya akan menjadi saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Dibikin dua oleh Allah pernyataannya. Sama seperti Allah juga telah mengirim kepada Fir'aun rasul. Jadi Allah telah kirim kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad, khususnya Allah telah mengirim kepada kita rasul, sebagaimana Allah juga telah mengirim kepada Fir'aun rasul, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ketika di Turi Saina dipanggil oleh Allah lalu dijadikan rasul. Nabi Musa ketakutan ketika dijadikan rasul. Tolong bantu saya dengan saudara saya Harun. Saya juga pengen bantuan dari saudara saya Harun. Akhirnya Allah mengutus Nabi Musa dan Harun berdua untuk menyampaikan kabar, menyampaikan surat atau menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala ke Firaun. Datang Nabi Musa ke hadapan Firaun menyampaikan berita dari Allah. Sebagaimana juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah datang kepada kita menyampaikan kabar dari Allah. Dan begitulah para rasul semuanya datang setelah disampaikan oleh Allah berita-berita yang harus mereka sampaikan, lalu mereka datang kepada kaumnya menyampaikan. Nah, Allah gandengkan di sini, sungguh telah kami utus kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Tapi ambil pelajaran di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa fir'aunur rasul. Tetapi Fir'aun mendustakan. Tapi Fir'aun mendustakan. Fa'akhadnahu akhdan wabilan. Kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Artinya apa? Kalau pengen seperti Fir'aun, silakan. Silakan dustakan yang didatangkan Allah ini, maka akan diazab bersama Fir'aun nantinya di Jahannam. Sama azabnya nantinya akan dimasukkan ke Jahannam bersama Fir'aun. Nah, Allah kirim kepada dua golongan. Golongan yang menerima kabar ini dan menerima berita ini, lalu mereka beriman dan mengikuti. Lalu kepada yang tidak menerima, salah satunya kepalanya atau dedengkotnya itu Fir'aun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, kita cepatkan saja. Kata Syekh, Ats-tsaniyatu, ini yang pertama, paham Pak ya? Nah, yang kedua, annallaha la yarda. Nanti kita ulang lagi, kita murojaah biar enggak lupa.
setiap kali awal pertemuan nanti kita murjaah biar enggak lupa. Yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua yang dibawa oleh Rasul, tadi Rasul sudah datang. Siapa yang mengikuti masuk surga, siapa yang tidak mau mengikuti masuk neraka. Sekarang Rasulnya sudah datang. Apa yang dibawa oleh Rasul tersebut? Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Ini yang dibawa oleh Rasul. Rasul-rasul tersebut urusan terbesarnya masalah ini. Sesungguhnya Allah tidak ridho dipersekutukan. Allah tidak ridho melihat kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Walaupun mudah mau mengikuti Rasul, tapi kalau masih ada kesyirikan di dalamnya, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan satu apapun, baik itu malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh atau kiai-kiai atau bahkan tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan. Buktinya apa? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kemaksiatan terjadi sama. Namanya manusia punya maksiat. Anaknya Nabi Adam membunuh, ya kan? Enggak ada diutus Rasul, dibiarkan oleh Allah. Artinya tidak diutus Rasul. Ada yang berzina di zaman Nabi Adam. Ada yang berbuat maksiat, ada zaman Nabi Adam. Tapi cukup dakwah Nabi Adam saja, cukup disampaikan dari Nabi Adam saja. Dan cukup yakni Allah Subhanahu wa taala yang menghukum mereka nantinya. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah ingin mengadab, nanti diadab. Nah, ini maksiat ini sudah terjadi. Setelah zaman Nabi Adam terjadi banyak kemaksiatan. Kalau kita baca di Ibnu Katsir itu banyak. Di di Bidayah wan Nihayah. Tapi kapan Allah utus Rasul? Ketika mulai ada orang-orang soleh di antara mereka meninggal, lalu dijadikan kuburan-kuburan mereka itu tempat berkumpul, mengingat-ingat kesolehan mereka. Lalu mulai sedikit-sedikit bertawasul, meminta kepada mereka, memohon kebaikan dunia akhirat. Nah, lalu didatangkan oleh Allah Nabi Nuh. Didatangkan oleh Allah Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh juga berdakwah 950 tahun, hampir 1000 tahun. Berdakwah mengenai tauhid. Karena sudah tidak bisa dibersihkan, akhirnya Nabi Nuh berdoa didatangkan banjir bandang, dihancurkan semua umat manusia kecuali orang yang naik kapal Nabi Nuh. Nah, ini karena Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni, kata Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Orang minum khamar mungkin enggak diampuni, mungkin aja. Orang berzina mungkin enggak diampuni, mungkin aja Allah Maha Pengampun. Tadi juga sudah kita bahas di masjid Pak Salim pelacur Bani Israel, sebelum meninggalnya dia kasih makan, kasih minum anjing. Masuk surga, diampuni oleh Allah. Pelacur itu diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni. Kalau terbawa mati, Allah tidak akan mengampuni. Nah, masalah kedua, Allah tidak ridho untuk dipersekutukan. Mau azan dulu apa gimana? Azan dulu ya. Yang ketiga, habis azan kita, cuma 3 insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi, Allah tidak ridha dipersekutukan dengan satu apapun. Ini adalah yang dijelaskan oleh Rasul atau berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Allah tidak ridha dipersekutukan dengan satu apapun. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tempat sujud itu hanyalah untuk Allah. Janganlah kalian berdoa atau memanggil sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah maksudnya. Yang ketiga, as-salitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabal qarib. Ini perhatikan nih Pak, penting. Ini yang banyak lupa ini, kaum muslimin banyak lupa. Ini akidah, keyakinan ini. Siapa yang taat kepada Rasul, lalu dia mentauhidkan Allah, tidak boleh dia mualat. Mualat ini saling mencintai dalam rangka keyakinan, dalam rangka agama, saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun orang terdekat sekalipun. Yang paling dekat siapa? Bapak ibu, iya kan? Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tidak boleh kita mencintai mereka dalam rangka agama. Kalau mencintai, cinta itu ada dua. Yang pertama cinta tabi'i namanya, cinta yang datang dari tabiat manusia, yang fitrah. Kayak kucing cinta dengan anaknya, itu cinta tabi'i. Tidak ada satupun masalah keyakinan di situ. Tapi sekarang ini akidah sudah mulai pudar di kaum muslimin. Enggak ada bedanya orang kafir dengan orang Islam, disamakan saja sekarang. Dengan dalil yang keluar dari mulut-mulut manis mereka yang sebenarnya adalah racun. Mereka mengatakan toleransi, kerukunan, saling bantu-membantu. Ini tidak boleh. Tidak boleh seseorang yang taat kepada Rasul dan dia bertauhid kepada Allah, tidak boleh dia saling berkasih sayang dalam agamanya, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ini bapak aja misalnya nih, atau saudara-saudara semuanya. Kalau bapak kita punya musuh, bapak kita nih punya musuh, kira-kira kita mau berkasih sayang gak dengan musuh bapak kita? Pasti kita benci musuh bapak kita. Bapak gue lu musuhin, kan gitu kan? Bapak kita dimusuhin sama dia, atau bapak kita musuhan sama dia. Gak bakalan bisa kita untuk berkasih sayang dengan dia. Ini bagaimana orang hari ini? Musuh Allah, dia berkasih sayang dengan musuh Allah, musuh Tuhannya. Orang itu memusuhi Allah dan Allah juga memusuhi mereka, lalu berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Ini tidak boleh, kata Syekh di sini. Ini yang dinamakan akidah al-wala wal bara yang sangat ingin dihilangkan oleh orang kafir. Ini pelajaran ini anak SD di Saudi. Dan dari tekanan-tekanan asing, Amerika atau Australia dan yang lain-lainnya itu untuk menghilangkan pelajaran ini di sekolah. Ditekan terus. Apa pentingnya mereka untuk ngatur-ngatur sekolah orang? Tapi karena mereka tahu inilah yang membuat orang Islam itu jadi Islam ini, membuat orang beriman jadi beriman ini.
Akidah wala wal bara. Kalau sudah tidak ada wala wal baranya, sama dengan orang kafir. Orang kafir yang merayakan Tuhan beranak, dia yang jaga di luar. Jadi nanti dapat duit 200.000. Jaga, jadi penjaga orang-orang merayakan Tuhan beranak. Dia yang jagain. Karena udah enggak ada wala wal bara'nya, enggak ada. Wala wal bara' ini akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu, akidah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, bab iman. Bukti keimanan kita punya wala wal bara'. Nah, makanya bagi siapa yang taat kepada Rasulullah dan dia mentauhidkan Allah, pasti dia di hatinya ada wala wal bara. Wala itu artinya cinta, berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dia cinta, dia suka, dia tersinggung kalau dihinakan kaum muslimin. Sebagian sekarang makin diolok-olok kaum muslimin, dia makin semangat. Kaum muslimin ketinggalan zaman. Coba lihat orang barat tuh hebat, orang ini mantap. Orang luar negeri bagus. Kaum muslimin enggak ada akalnya segala macam, diolok-olok. Nah, ini orang yang beriman, dia punya wala kepada orang yang beriman, punya kasih sayang, kecintaan kepada orang yang beriman. Dan dia punya bara berlepas diri, menjauhkan kecintaan, dia berlepas diri. Dia tidak mau mencintai dalam rangka keimanannya kepada orang-orang kafir. Ini perlu kita garis bawahi, bukan kita harus menzolimi mereka, tidak. Kita benci bukan berarti kita harus zolim, tidak. Orang Islam bagaimanapun cintanya, dia tidak akan berbuat melampaui batas dalam mencintai. Dan bagaimanapun bencinya, dia tidak akan berbuat zalim, tidak boleh berbuat zalim kepada orang yang dia benci. Dan orang yang tidak punya musuh, Pak, ini orang gila ini namanya. Kalau tidak punya musuh dia, itu orang gila namanya. Karena orang baik musuhnya orang jahat, orang jahat musuhnya orang baik. Iya enggak, Pak? Kalau orang gila enggak ada lagi musuhnya, ketawa-ketawa aja sendiri di jalannya. Nah, kita mau dibikin kayak orang gila sekarang. Musuh-musuh Islam tahu ini akidah yang sangat kuat di kaum muslimin, wala wal bara ini. Pengen dihilangkan wala wal bara ini. Kalau di Indonesia udah kacau pendidikannya. Kalau di Saudi masih anak SD belajar wala wal bara. Buku-buku SD masih ada wala wal bara. Sekarang anak SD manusia dari kera. Ya kan? Manusia monyet. Bapak kalian dari monyet. Wah, kita iya. Dari mana pelajaran ini? Enggak ada nih yang kita ngajarkan. Dari sana, dari orang-orang luar negeri yang memaksakan kita belajar itu. Kurikulum kita dihancurkan, dirusak. Saya waktu kecil, waktu SD masih belajar Arab Melayu. Sekarang enggak ada bahasa Cina, bahasa Inggris segala macam. Dihancurkan pendidikan anak-anak kita supaya hilang ini keyakinan-keyakinan ini. Ini wala wal bara ini akidah. Kalau tidak ada wala wal bara, kafir. Dalilnya kan kita orang belajar, orang berilmu. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berwala kepada mereka yaitu orang kafir, fa innahu minhum. Sungguh dia sama dengan mereka. Sungguh dia mereka juga kata Allah. Itu orang kafir juga dia. Orang yang berwala kepada orang kafir itu kafir kata Allah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka kewajiban kaum muslimin wala kepada orang-orang beriman, dan dia bara kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Harus bara. Apa sih hebatnya orang kafir? Makannya anjing, babi, darah. Enggak disembelih. Kucing aja makan sama mereka. Anjing mati diketok palanya makan. Apa yang mau dibanggakan?
Istri tetangga dia berzina. Kadang ibunya dia berzina juga sama ibunya. Kencing aja nggak cebok. Di mana bagusnya, di mana hebatnya dia? Orang kaum muslimin kencing cebok, bersih. Diketawain, kaum muslimin jorok segala macam. Lihat kita WC kita bersih. Iya kalian bodoh tolol, yang kencing dibersihin WC-nya. Itunya nggak dibersihin. Ya nggak Pak? Paham nggak Pak? Orang kafir habis kencing, yang dibersihin apanya Pak? WC-nya yang dibersihin. Mana otaknya itu? Otaknya di mana? Yang itunya nggak dibersihin. Tempat ininya keluar kencingnya nggak dibersihin. Yang dibersihin WC-nya. Dibilang wah kita maju, kenapa? WC kita bersih-bersih. Ya WC-nya bersih, itunya nggak istinja. Kaum muslimin walaupun kotor WC-nya, tapi yang dibersihin badannya dibersihin, istinja, berwudu. Ada cerita orang Arab pergi safar, lalu di bandara dia wudu karena nggak ada tempat wudu di negeri orang kafir, nggak ada tempat wudu, dia wudu di wastafel. Lalu kakinya dinaikin ke atas tuh, naikin wudu, ya kan Pak? Dia bilang wah orang Muslim ketinggalan ini, orang udik, nggak ngerti teknologi udah maju segala macam, masih aja nyuci kaki di wastafel, nggak ngerti adab segala macam. Diketawain sama orang kafir. Kata orang Arab ini, dia kan lagi cuci muka. Katanya, kamu cuci muka sehari berapa kali? 2 katanya. Saya cuci muka 2 kali sehari. Katanya, kaki saya ini 5 kali saya cuci sehari katanya. Ini kaki saya 5 kali. Kamu muka cuma 2 kali. Saya kaki saya 5 kali sehari saya cuci. Gak bisa ngomong orang kafir. Orang kafir bangun tidur apa? Ini gigi lalu cuci muka udah jalan dia. Nah orang Islam kakinya aja 5 kali itu minimal itu. Sejelek-jeleknya orang Islam itu 5 kali dicuci kakinya sehari. Dan 3 kali nyucinya. Nah jadi orang yang membangga-banggakan orang kafir, sekarang kita dipertontonkan, kita harus bangga dengan Ronaldo, kita harus bangga dengan Albert Einstein, kita harus bangga dengan siapalah itu, Napoleon Bonaparte segala macam. Pokoknya anak-anak kita dicokokin supaya cinta dengan orang-orang kafir itu. Orang kafir itu orang hebat, penemu ini, penemu itu, penemu ini, dihebat-hebatin. Padahal semua ilmu-ilmu dari Eropa dan Amerika sekarang dulunya awalnya di Baghdad mereka belajar. Di Irak itu. Di khilafah Abbasiyah. Mereka belajar dulu. Adanya komputer sekarang itu karena mereka belajar angka 0 dari kaum muslimin. Mereka itu dulu satunya tuh begini, 1. Lalu kalau 4 coret gitu. Kalau 10 begini, tahu apa namanya itu? Romawi. Itu angka mereka dulu. Ketika mereka sudah belajar di kaum muslimin, belajar 1, 0, 1, 2, baru tahu mereka ada angka 0 itu. Angka 0 aja mereka nggak tahu. Dari kaum muslimin belajar angka 0 itu. Setelah belajar angka 0, jadi komputer sekarang itu dari 0101 itu. Kalau Bapak baca program mengerti pemrograman komputer itu dibuat dari angka 0 itu, 0101. Kalau nggak ada kaum muslimin mereka nggak tahu itu. Tapi itu disembunyikan. Kedokteran kaum muslimin, adanya lensa. Ini dari kaum muslimin awalnya. Penemuan lensa segala macam ditutupin semuanya. Lalu dikeluarkan tokoh-tokoh mereka supaya anak-anak kita cinta kepada mereka. Mereka orang-orang hebat, penemu ini, penemu itu, penemu ini. Nyuri dari kaum muslimin mereka. Dan itu pun baru 1/3 ilmu kaum muslimin, karena 2/3 ilmunya dimasukkan ke laut oleh orang ini, orang Tatar. Tatar datang dulu menyerang Baghdad. Lalu 2/3 kitab buku-buku kaum muslimin dimasukkan ke laut semuanya untuk jalan kuda mereka, karena mereka orang-orang tidak berilmu. Mereka menganggap kuda itu lebih berharga daripada wanita. Daripada kudanya basah, diambil semua kutub-kutub kaum muslimin itu, buku-buku kaum muslimin masukkan ke laut supaya untuk jadi titian jadi jembatan kuda mereka. Diriwayatkan dalam waktu itu laut tersebut jadi hitam semuanya lautnya karena tinta-tinta kaum muslimin. Yang 1/3 itu
Itu yang dibawa ke Eropa sekarang itu, buku-buku kaum muslimin. Mereka belajar dari situ. Lalu dia sembunyikan nama-nama kaum muslimin, lalu dia tampilkan nama-nama mereka yang hebat. Padahal mereka belajar dari kita dulunya. Nah, dipaksa kita untuk mencintai mereka sekarang. Cinta pemain bola, cinta penemu ini, orang paling hebat siapa, paling pintar, Albert Einstein. Hebatnya di mana Albert? Rambutnya jangan diurus sama dia. Di mana hebatnya dia? Ada enggak mereka yang pintar-pintar itu hafal Injil? Ada enggak? Hafal Injil aja dah. Ada enggak yang pintar-pintar hebat itu dari mana? Dari orang-orang kafir itu. Bukunya aja enggak dihafal sama dia. Satu aja enggak ada yang hafal Injil. Satu orang aja manusia di bumi ini yang hafal Injil enggak ada. Ini kitab kaum muslimin, Al-Qur'an ini jutaan manusia ini, anak-anak kecil yang hafal kaum muslimin. Apa hebatnya tuh? Jutaan anak kaum muslimin itu. Kalau dihitung dari zaman Nabi SAW udah miliaran mungkin yang hafal Al-Quran itu. Ini tebal Al-Quran, coba Bapak lihat Al-Quran berapa tebalnya itu. Itu kaum muslimin hebat sebenarnya, tapi dibodoh-bodohin. Mau sekarang untuk menganggap mereka, mengagung-agungkan mereka. Satu aja nggak ada yang hafal Injil. Sampai Roma di Vatikan itu orang apa namanya? Apa namanya kalau yang paling tinggi itu? Paus itu. Nggak hafal dia Injil. Kalau ditanya apa nggak Injil Pak Paus? Nggak hafal. Nggak ada yang hafal Injil. Ini kita anak-anak kecil udah hafal Al-Quran di sini. Lalu kita bangga dengan orang kafir. Nah, ini akidah. Kita harus membenci orang kafir. Ini garis bawahi Pak, membenci itu bukan berarti kita harus menzolimi, tidak. Nabi SAW bersama orang Yahudi dulunya di Madinah biasa aja. Benci ya benci, tapi tidak boleh dizolimi. Dalilnya Allah berfirman, la tajidu qauman, tidak akan kalian temukan, la tajidu qauman. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman, kalian tidak akan menemukan suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka mencintai musuh-musuh Allah. Tidak akan mungkin ada kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mencintai musuh-musuh Allah, walau kanu aba'ahum, walaupun orang tersebut bapak mereka. Ini contoh terbaik itu para sahabat. Ada Ikrimah namanya, anak Abu Jahal. Ikrimah ibn Abi Jahal. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, i'dzan li aqtul abi, biar saya yang bunuh bapak saya. Karena dia takut di perang nanti dibunuh sama temannya, nanti dia balas dendam nanti. Paham gak Pak? Ketika perang kaum muslimin ini orang kafir, bapaknya di situ, bapaknya di antara orang kafir. Katanya, ya Rasulullah, biar saya yang bunuh bapak saya. Saya takut nanti kalau orang lain yang bunuh, kaum muslimin yang lain yang bunuh, nanti saya balas dendam nanti. Takut nanti perasaannya nggak kuat. Itu bagaimana cobaan dia itu? Bapaknya yang mau dia bunuh. Cobaannya. Tapi para sahabat tetap kuat. Itu ketika perang ya Pak. Ketika biasa ada lagi seperti Nabi SAW dengan pamannya Abu Thalib. Tetap bermuamalah baik biasa. Beda kondisi perang, beda dengan kondisi di kota biasa, di dalam keadaan biasa. Ketika peperangan begitu, ada yang bunuh bapaknya, ada yang bunuh anaknya, segala macam. Saling ini. Bagaimana ujiannya itu? Ini ujian Pak, kita di dunia ini diuji. Ini jangankan bapak dan anak, cuman satu negara aja. Didalilkan dengan berbangsa dan bertanah air, kita harus saling mencintai, kita harus toleransi, kita harus mengucapkan selamat kelahiran Tuhan. Selamat Natal itu kan selamat kelahiran Tuhan. Tuhannya lahir, kita ucapkan selamat. Ini waras enggak otaknya nih? Kita udah capek-capek mengatakan lam yalid walam yulad. Kita setiap hari kita baca lam yalid walam, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakan.
Tahu-tahu diajak sama orang, ayo kita ucapkan selamat Tuhan beranak. Dijagain malah. Lagi perayaan dijagain di depan itu, nanti kita dapat duit. Ini khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dia jual agama dengan harga yang sedikit. Nah, tidak akan kau temui orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yang mereka itu mencintai musuh-musuh Allah. Walaupun musuh-musuh Allah tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Inilah orang yang dituliskan di dalam hatinya iman. Ini orang yang beriman. Ada wala wal baraknya. Dia punya rasa cinta dan punya rasa benci. Cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran. Wa ayyadahum biruhim min, dan merekalah yang dikuatkan dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril dan para malaikat. Wa yudkhiluhumul jannah, dan merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, merekalah yang